Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Pak Jandika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami bersama-sama akan mengulas profil Yona berprestasi di bidang non-akademik yang membidang seni tari dari SMA Negeri 3 Denpasar. Yona ini ketika baru-baru menekuni bidang seni tari, Yona yang saat ini masih duduk di bangku kelas 11 ini pernah mengalami trauma dan mempunyai pengalaman menarik dan juga unik untuk kita ulas. Dan hebatnya lagi pemirsa, baru-baru ini dirinya meraih prestasi yang begitu membanggakan, yaitu sebagai juara 1 lomba tari Jauk Manis yang diselenggarakan di SMK Negeri 3 Sukawati. Wah, kira-kira seperti apa ya pengalaman menariknya? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami kembali mengangkat profil siswa berprestasi di bidang non-akademis khususnya dalam bidang seni dan budaya Bali. Ibade Wahyu Danutirta, begitu nama lengkap Yona yang tengah menggeluti bidang seni tari ini, merupakan salah satu siswa yang kini duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 3 Denpasar. Remaja yang kerap disapa Dewa ini sudah menekuni seni tari sejak umur 6 tahun. Dewa menceritakan tarian awal yang dipelajari adalah tari Wirayuda dan baris. Sebelum menekuni seni tari, Dewa kecil memiliki trauma yang mengakibatkan dirinya enggan untuk belajar menari. Pada waktu itu, dengan menggunakan topeng, Dewa kecil menggerakkan badannya, menirukan tarian topeng, namun saat membuka topeng yang digunakan, banyak teman-temannya bertepuk tangan. Tepuk tangan dan sorakan tersebut diartikan Dewa sebagai ejekan ataupun sorakan yang menyudutkan dirinya. Hal tersebut membuat Dewa trauma dan enggan untuk latihan menari. Sampai akhirnya orang tua Dewa mengikat tangan dan kakinya serta mengancam memukul Dewa apabila ia tidak mau belajar menari. Semenjak itulah Dewa kembali aktif belajar menari, bahkan mengikuti berbagai lomba tari sampai saat ini. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Ibade Wahyu Danutirta. Teman-teman saya biasa memanggil Dewa. Dalam masuk dunia tari, saya awalnya tidak mau masuk ke dunia tari dan meliputi dunia tari itu. Dikarenakan saya trauma terhadap apa yang saya lakukan di awal. Yaitu saya menari di antara teman-teman dan saya memakai topeng. Ketika selesai menari, saya membuka topeng dan melihat banyak kerumunan orang melihat saya dan bertepuk tangan. Dan saya kira itu ejekan untuk saya. Jadi maksud tersebut saya tidak mau mengikuti seni tari lagi. Namun dari paksaan bapak sampai mengikat tangan, kaki dan hampir mau memukul untuk
masuk lagi ke dunia tari dan akhirnya saya mau dan sampai sekarang saya menggeluti seni tari. Awal mula saya belajar tari di umur 6 tahun. Awal tari yang saya pelajari itu tari Wirayuda. Menurut Bapak, tari Wirayuda adalah tari yang gampang kala umur itu, sebelum tari baris. Setelah tari Wirayuda, baru saya mempelajari tari baris. Kesulitan dalam menari Wirayuda di kala umur segitu, kesulitan saya untuk memegang tombak, untuk membuat sebuah gerakan dari tombak tersebut. Setelah tari Wirayuda, saya mempelajari tari baris tunggal. Dan kesulitan pada tari baris tunggal tersebut harus mengunda bayu gitu istilahnya di tari ya. Mengunda bayu dan mengekspresikan sebuah tari tersebut. Selama menekuni bidang seni tari, tentu banyak tari yang sudah dikuasai Dewa. Dari sekian banyak tari yang dikuasai, Dewa paling senang menarikan tari Jauk Manis. Dewa merasa tertantang setiap menarikan tarian tersebut. Seorang penari Jauk Manis harus mampu menjiwai tarian dengan gerakan-gerakan yang membuat tarian tersebut hidup. Dalam menekuni bidang seni tari ini, banyak pengalaman yang didapatkan Dewa, seperti mendapat teman baru dari berbagai daerah setiap mengikuti lomba, bertemu maestro tari, serta merasa bersyukur karena bisa mengatur ngayah dalam berbagai kegiatan agama dengan keterampilan menari yang ia miliki. Berbagai lomba tari pernah diikuti Dewa sampai berhasil meraih juara dalam berbagai kategori seperti juara 1 Lomba Tari Jauk Manis yang diselenggarakan oleh SMK Negeri 3 Sukawati Kokar pada tahun 2021, juara 1 Lomba Tari Jauk Manis yang diselenggarakan SMA Negeri 7 Denpasar tahun 2021, juara 1 Lomba Tari Jauk Manis yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 2 Denpasar tahun 2021, juara 2 Lomba Tari Jauk Manis yang diselenggarakan oleh Taruna, Merah Putih dan Relawan Jaya Negara tahun 2021, serta masih banyak prestasi lainnya yang ia peroleh dalam bidang seni tari ini. Dari sekian banyak tari yang saya pelajari, tari yang saya sukai sekarang yaitu tari Jauk Manis. Karena kan saya sangat tertantang untuk menjiwai sebuah tapel yang saya tarikan tersebut. Dan saya berusaha untuk mengekspresikan topeng dalam artian benda mati supaya seakan-akan hidup. Untuk terjun pertama dalam lomba tari, saya lomba pada umur 6 tahun yaitu tari Wirayuda. Saya lomba kala itu di Art Center dan mendapatkan juara harapan 1. Itu pengalaman lomba pertama saya. Dan pengalaman selanjutnya mulai terjun ke tari baris. Lomba pertama kalau tidak salah di Kayumas. Tahunnya sekitar 2016-15 itu. Dan saya mendapatkan juara berbakat. Dan setelah baris babak 1 ya, untuk umur itu babak 1 dan saya belajar
babak 2 dan babak 3 dan beberapa kali mengikuti lomba dan berhasil mendapatkan juara. Untuk pengalaman menarik yang saya dapat ketika mendapatkan teman baru di lingkungan tersebut dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lain. Selain dari menguasai tari Bali, saya juga dapat bertemu dengan teman-teman dari berbagai daerah pada lomba-lomba yang saya ikuti. Dan juga saya mendapatkan kesempatan untuk ngayah di pura. Terlebih saya adalah pemuda Bali yang harus melestarikan budaya. Dalam menekuni bidang seni tari ini, tentu Dewa memiliki tujuan yang sangat mulia. Selain ikut serta dalam pelestarian seni dan budaya Bali, keinginan terbesar Dewa adalah menari serta memperkenalkan tarian Bali sebagai seni budaya Bali sampai ke mancanegara. Selain itu, Dewa juga berharap semakin banyak anak muda Bali yang menekuni bidang seni sesuai kemampuan yang dimiliki guna ikut serta dalam pelestarian seni dan budaya Bali yang adiluhung ini. Kedepannya saya ingin lebih menggeluti tari dan angan-angan saya ingin saya untuk membawa seni tari ini ke mancanegara. Selain itu, harapan besar saya kepada seluruh Yowana Bali agar ikut melestarikan seni budaya Bali yang adiluhung ini. Bagaimana Yowana Bali kegiatan Dewa dalam menekuni bidang seni budaya Bali terutamanya dalam seni tari ini? Sangat luar biasa sekali bukan? Nah pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil dari Dewa yang ternyata juga piawai dalam bidang seni karawitan. Penasaran seperti apa informasi lebih dalamnya lagi? Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Yowana Max. Yowana Bali tidak hanya menggeluti bidang seni tari, namun Yowana berprestasi kita, Made Wahyu Danutirta, juga piawai dalam memainkan alat musik dan juga instrumen gamelan Bali. Menurut Yowana yang akrab kita sapa dengan Wahyu ini, dirinya menggeluti dunia seni karawitan, yaitu untuk memperkuat dan juga untuk menunjang kegiatan seni tari yang ia lakoni. Nah pemirsa tentunya penasaran kira-kira seperti apa kegiatan Wahyu Danutirta dalam berkesenian terutamanya tari dan juga karawitan ini. Untuk itu pemirsa kita akan saksikan, ini dia. Yowana Bali Imade Wahyu Danutirta merupakan anak kedua pasangan Iwayan Sutirte dengan Dwi Wahyuning Christian Santi.
Selain menekuni seni tari, Yohana bersodiak Capricorn ini juga menekuni bidang seni karawitan. Menurut Yohana, kelahiran Singapadu 7 Januari 2005 ini menekuni bidang seni karawitan adalah untuk memperkuat serta menunjang kegiatan seni tari yang ia geluti. Kegiatan menggamel ditekuni Dewa semenjak menginjak bangku sekolah menengah pertama. Awalnya, Dewa ditunjuk ikut bergabung sebagai penabuh dalam acara yang diselenggarakan di sekolah. Selain itu, Dewa juga pernah ikut nabuh di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar. Selain mempelajari bidang seni tari, saya juga mempelajari seni karawitan untuk menunjang bakat seni tari yang saya miliki. Untuk awal di bidang seni tabuh, saya terjun di kelas 2 SMP. Pada waktu itu saya ditunjuk untuk menggambar di pura di sekolah sebagai penabuh. Di sana saya mengambil awalnya pemadi dan teman-teman saya. Dan juga setelah kegiatan di sekolah, saya juga berlanjut untuk disuruh menggambar di Dinas Pendidikan dan Olahraga di Kota Denpasar. Setelah itu baru saya ke Sanggar mengikuti beberapa seke yang saya tahu. Untuk alat gamelan yang sulit bagi saya yaitu alat gamelan kendang. Karena itu adalah suatu instrumen yang diistilahnya pemimpin, karena dia yang memegang kuncinya. Kegiatan seni yang ditekuni Dewa tentu mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya yang juga berkecimpung di dunia seni, terlebih Dewa mampu meneruskan cita-citanya dalam berkesenian. Sebagai orang tua, Wayan Sutirta berharap Dewa dapat menunjukkan jati diri sesungguhnya serta mampu bersumbangsi pada kehidupan seni tari khususnya di Bali guna ngajegang tradisi, warisan leluhur khususnya seni budaya yang ada di Bali dan mampu menjadi contoh serta inspirasi bagi generasi muda yang tengah menggeluti dunia seni. Sebagai orang tuanya Dewa, tentu saya sangat berbangga dengan anak saya karena pertama dia mampu mengikuti apa yang saya cita-citakan dari dulu, ya mungkin sebagai bisa kita bilang sebagai salah satu pewaris atau juga pelestari khususnya seni tari yang kita warisi dari zaman dulu. Walaupun sesungguhnya saya juga tidak mengharuskan dia mengikuti profesi saya gitu. Tapi ketika dia mengikuti ada rasa senang juga ya, karena bagi saya berkecimpung di bidang seni, kalau kita menekuni dengan benar, kita juga akan bisa menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga. Intinya kita punya masa depan kalau kita berkesenian dengan serius. Harapan untuk Dewa, kebetulan dia sering cerita bahwa sekarang ini dia betul-betul ingin menggeluti dunia seni itu, khususnya tari. Jadi saya sarankan dia harus total di situ. Harapan saya dia bisa, kebetulan saya punya sanggar di rumah, Sanggar Lokananta. Jadi saya berharap dia mewarisi dan bisa mungkin mengembangkan sayap-sayap Sanggar Lokananta itu sehingga bisa lebih berkembang, karena saat ini Sanggar Lokananta baru bisa bergelut di 2
sektor seni yaitu tari dan tabuh. Mungkin ke depan dia mungkin akan bisa mengembangkan ke dunia teater, mungkin ke dunia seni yang lain, seni lukis, seni rupa dan lain sebagainya. Itu harapan saya seperti itu ke depan. Atas dukungan dan doa dari kedua orang tuanya, Made Wahyu dan Nutirta bisa menjadi seperti saat ini. Dorongan dan didikan dari ayahnya memacu Dewa untuk maju dan bisa mengejar cita-citanya yang ingin menjadi seorang seniman tari yang mampu memperkenalkan seni tari sampai ke mancanegara. Terlebih Yuwana yang tinggal di bilangan Banjarmukti Singapadu Sukawati Gianyar ini memiliki sanggar seni yang harus dikembangkan. Hal tersebut menjadi PR terbesar Dewa ke depan agar mampu memperluas sayap-sayap berkesenian melalui sanggar seni yang keluarganya miliki. Yuwana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuwana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dan pemirsa, jangan lupa untuk dapatkan informasi lainnya dengan subscribe dan juga like channel YouTube Program Bali TV. Untuk itu saya Pejantika mewakili kru dan kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pemirsa dimanapun berada. Terus kembangkan aktivitas, jauh dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu sampai jumpa dan salam Yuwana. Om Santi 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 Om.